Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Channel Anak Sondere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya berada di Benteng Sumbuku, tepatnya berada di Museum Karempat Tingaloang. Jadi kita mau korek sedikit sejarah-sejarah di tempat ini, seperti apa sih sejarahnya tempat ini, guys. Jadi ikuti saya. Saya naik di Museum Karempat Tingaloang. Kali ini saya ditemani oleh penjaga di tempat ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Saya dari channel Anak Sondere. Kalau boleh tahu ini Pak, kita ini di sini sebagai apa Pak? Kalau kami di sini selaku juru pelihara museum ini sendiri, Pak. Jadi guys, kali ini saya ditemani oleh juru penjaga pemelihara tempat ini. Pak, namanya siapa ini Pak? Nama saya Marsudi, Pak. Pak Marsuki, ini kan tempat di sini banyak kayak situs-situs sejarah, di belakang juga ada rumah-rumah adat. Kalau di Museum Karempat Tingaloang ini sebenarnya berdiri tempat ini sejak kapan? Jadi museum Karempat Tingaloang ini awal dibuat itu pada tahun 1990 dan dijadikan museum itu tahun 1992. Jadi museum ini dinamakan Museum Karempat Tingaloang untuk melengkapi kawasan Benteng Sumbuku ini sendiri. Jadi di sini untuk pelengkap di Benteng Sumbuku Pak, saya dapat sedikit informasi bahwa di sini juga ada tempat-tempat penyimpanan ya. Iya, tempat penyimpanan hasil daripada ekskavasi dari dinding Benteng Sumbuku itu sendiri, Pak. Pak, ini Pak menarik ini, saya lihat ini ada semacam meriam yang di sana itu meriam zaman Belanda kah atau apa Pak? Kalau ini yang kita lihat di depan ini meriam zaman Belanda ya, yang ditemukan di Makassar, terus dipasang di Museum Karempat Tingaloang ini. Jadi ada juga meriam yang ditemukan di kawasan Benteng Sumbuku, cuma meriamnya itu masih dijadikan sakral oleh penduduk sini. Jadi guys, tadi penjaga keamanannya di sini Karempat Tingaloang, ternyata di meriam itu disebutkan tadi Bapak ini bahwa dijadikan sakral menurut orang-orang sekitar. Pak, ini Pak, saya mau tanya-tanya lagi nih Pak. Ini kan Museum Karempat Tingaloang. Ini kenapa disebut dengan Karempat Tingaloang? Karempat Tingaloang itu adalah salah satu putra Raja Goa. Dia adalah Mangkubumi di Kerajaan Goa. Jadi Mangkubumi itu dia hampir kalau sekarang dibilang Perdana Menteri lah di Kerajaan Goa. Jadi ini Karempat Tingaloang itu nama lengkapnya itu Imagara Cina Daeng Sitawa. Ini adalah putra dari Kerajaan Goa. Jadi ini adalah salah satu putra Kerajaan Goa yang termasuk yang terpintar lah di Kerajaan Goa. Ini soal bangunan ini Pak. Bangunan ini kan saya lihat kokoh sekali ini sejak tahun 90-an, berarti sekitar 20 tahun kurang lebih ya. Jadi kalau boleh tahu ini bangunannya apa sudah dari dulu atau gimana itu? Jadi bangunannya ini bangunan baru. Memang khusus didesain kayak hampir dibilang rumah Bugis, hampir juga dibilang rumah ala Eropa lah ya. Jadi memang mungkin ini museum dibikin didesain
didesain seperti rumah-rumah adat yang dulu ya, kayak peninggalan-peninggalan zaman Belanda dulu. Pak, ini tertarik lagi nih Pak. Di sini kan di benteng ini identik dengan tadi yang semacam apa meriam ini sakral. Kalau di Museum Karen Patingaluan ada tidak cerita mistiknya selama Bapak menjaga? Ya kalau biasanya sih kadang ada juga seperti biasa kita kadang dulu sini ada orang pakai jubah putih, ada juga biasa naik kuda. Nah itu di sekitar ini meriam aja biasa. Kadang juga berdiri di situ sampingnya meriam. Jadi guys, keterangan Bapak ini tadi saya lihat, saya dengar bahwa ternyata di sini museum ini juga menyimpan misteri tentang adanya sosok jubah putih. Cuma kita tidak tahu itu kan di alam lain. Tahu juga, jadi dia tidak terasa terganggu juga. Cuma dia sering biasa nampak pada malam Jumat atau malam Kamis. Berarti pengunjung di sini guys harus juga paling tidak salam santun. Artinya walaupun sebelum kita sudah didahului, tapi harus saling menghormati satu sama lain. Pak, ini sejarahnya tadi diungkap oleh Bapak ini bahwa tahun 90-an bangunan ini ada semacam Eropa ya, desain Eropa Pak ya. Eropa, ya. Pak, ini Pak, saya mau korek lagi Pak. Ada tidak pernah pengunjung di sini kemudian dia semacam tidak sopan, diganggu dan dijahili oleh makhluk-makhluk sini? Pernah ada 2-3 orang yang masuk langsung lari keluar karena senanya langsung masuk. Pas sampai di dalam dia lihat orang tua katanya, langsung melotot matanya sama dia langsung keluar, langsung bertanya ke pihak pengamanan. Bisa diperlihatkan Pak di daerah mana itu? Di luar kaca saja? Dulu biasa di depan situ Pak, di dekat cermin, ada di situ dekat cermin biasa. Kadang juga dia masuk pas ada juga di tangga. Jadi kemunculannya di dalam ini kadang di bawah, kadang di lantai 2 juga Pak. Jadi guys, ini Bapak tadi tertarik tadi kita cerita soal museum, namun ternyata menyimpan juga kisah-kisah misteri alam lain. Pak, ini kan termasuk cagar budaya ya? Iya. Kalau kawasan di sini masuk cagar budaya semua. Jadi di sini kawasan Benteng Sumboku itu adalah salah satu bekas kerajaan Goa yang terbesar di Asia Timur. Pak, sebelum saya akhiri bincang-bincang santai ini di sore hari, Pak, saya mau kita menghimbau terhadap pengunjung atau netizen luar, bagaimana sih supaya kita saling menghargai baik di dunia nyata atau di dunia lain? Artinya begini Pak, artinya dimanapun atau tempat apapun yang kita kunjungi perlu kita memberi salam, karena biar bagaimanapun namanya dunia lain pasti tetap ada juga, tapi kita kan belum lihat yang jelas pasti ada. Jadi saya mengimbau untuk teman-teman yang berkunjung ke Museum Sumboku, khususnya yang berkunjung ke Museum Karen Patingaluan atau kawasan situs Benteng Sumboku, ya sekiranya bisa memberi salam pada saat memasuki suatu tempat yang ada di Benteng Sumboku. Terima kasih banyak ini Pak. Makasih Pak. Jadi tidak semua itu tempat-tempat wisata atau yang dikunjungi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa itu angker, tapi bagaimana sih kita saling menghargai satu sama lain. Sekian dari saya.